Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang, Bapak dan Ibu guru hebat. Alhamdulillah, pada kesempatan siang ini kita masih diberikan kesehatan dan juga diberikan waktu yang luang sehingga kita dapat bertatap maya ya di materi tentang kebinekaan global ini. Kemudian teman-teman, Ibu Bapak guru sekalian, dari apa yang kita diskusikan tadi tentang bagaimana kita menanggapi tentang wawasan kebinekaan global ini, kita mendapatkan beberapa poin yang menjadi satu hal yang penting untuk kita dan perlu kita bahas dalam presentasi kali ini. Kita dalam rombel WKG ini ya, terdiri dari 7 orang. Yang pertama itu Pak Dani Susanto, kedua Pak Fahmi Sauful Islami, dan yang ketiga Bu Hasna Rukiah, yang keempat Ibu Heni Susanti, yang kelima Ibu Ida Nur Hidayah, yang keenam Pak Iwan Darmawan, ya saya sendiri, dan yang ketujuh Ibu Irma Nur Hasanah Hasibuan. Presentasi kita atau bahan diskusi kita kali ini ya, yaitu mengenai topik 2 tentang kebinekaan Indonesia yang bertemakan Indonesia yang harmoni. Nah, capaian pembelajaran yang kita harapkan setelah melakukan diskusi tentang bagaimana Indonesia yang harmoni ini, yang pertama, memahami makna toleransi dan bagaimana cara mempraktekannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian yang kedua, mampu menganalisa berbagai penyebab kerentanan akan kebinekaan. Yang ketiga, yaitu memahami nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila dan cara mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pembahasan kali ini, berdasarkan konsep yang telah kita pelajari dalam diskusi, untuk mengetahui Indonesia yang harmoni, tentu saja itu dimulai dari diri sendiri, ya, dimulai dari sendiri berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang mampu memantik dan memberikan solusi pada akhirnya. Yang pertama, apakah Bapak Ibu memahami makna toleransi dan cara mempraktikannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Kemudian yang kedua, menurut Bapak Ibu, apa yang menyebabkan rendahnya toleransi di Indonesia? Dan yang ketiga, menurut Bapak Ibu, bagaimana sih toleransi bisa membuat kehidupan lebih harmoni? Ya, itu 3 poin penting yang menjadi satu dasar kita dalam menentukan bagaimana Indonesia yang harmoni itu. Nah, dari apa yang tadi dipaparkan, yang dimulai dari sendiri ini, tentu kita pada akhirnya akan melakukan aktivitas dalam rangka mengetahui dan menggali informasi yang mendalam terkait dengan Indonesia yang harmoni itu seperti apa. Dalam kaitannya dengan Indonesia yang harmoni, kita telah sepakati bahwa untuk menemukannya kita membuat satu permainan, ya, permainannya tebak hari raya keagamaan. Ini diharapkan nanti kita menjadi terpancing ya, kemudian tergali secara tidak langsung bagaimana hari raya dan juga ciri khas ataupun keistimewaannya dari agama-agama yang ada di Indonesia ini. Yang pertama seperti kita lihat bersama ya, gambar yang ke-1 itu ada pohon cemara, kemudian ada satu orang ibu dan juga satu orang bersama anaknya ya, menggunakan atribut-atribut istimewa. Ini kita ketahui bahwa ini merupakan hari raya Natal. Hari raya Natal ini diperingati oleh umat Kristiani atau agama Kristen ya. Kemudian yang kedua itu ada sahabat-sahabat kita ya sedang duduk dengan hikmat untuk mengikuti hari raya. Hari raya di sini adalah hari raya Nyepi ya. Hari raya Nyepi yang memang selalu dirayakan oleh sahabat kita umat Hindu. Kemudian selanjutnya ini poin yang ketiga ya. Ini ada candi yang sudah kita kenal ya, apalagi Bapak dan Ibu merupakan ya warga Jawa Tengah ya. Ini merupakan Candi Borobudur, kebanggaannya umat Buddha, juga kebanggaannya negara kita, negara Indonesia. Ini sedang melaksanakan satu perayaan Hari Besar Agama Buddha ya.
Dalam hal ini biasanya disebut Hari Raya Waisak. Kemudian yang ketiga, ini dari agama yang menjadi apa ya, menjadi terbanyak sepertinya di negara kita Indonesia merupakan hari raya agama Islam, yaitu hari raya Kurban atau bisa disebut juga hari raya Idul Adha. Nah, dan ini yang terakhir ya. Yang terakhir ini seperti kita lihat dan sepertinya sudah familiar ya, sering kita saksikan di acara-acara tertentu. Ini merupakan pertunjukan barongsai ya. Ada pertunjukan barongsai dan ini suka diperingati oleh agama Konghucu, dan hari rayanya juga hari raya yang merupakan hari raya yang dibanggakan oleh umat Konghucu, di mana mereka sering memakai atribut merah pada saat perayaannya. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, dari apa yang kita pelajari, kemudian kita diskusikan, tentu saja ada beberapa refleksi yang kemudian timbul dari apa yang kita pahami tadi. Dari poin yang pertama, ini ya, kita lihat keberagaman hari raya merupakan wujud dari keberagaman Indonesia yang harmoni. Artinya begini, jadi ketika kita dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa berbagai suku bangsa, kemudian agama, dan lainnya, tentu ini menjadi satu kebanggaan yang harus kita junjung tinggi. Dalam hal ini, keberagaman Indonesia harus tetap harmoni, sejalan bersama, kemudian serempak, kompak dalam segala hal, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Yang kedua, bagaimana Bapak Ibu jika kita tidak menghargai perayaan agama lain? Nah, ini kebalikannya ya. Harmoni itu tidak akan tercapai jika kita tidak menghargai perayaan agama lain. Ini menjadi satu perhatian kita untuk menjunjung tinggi Indonesia yang harmoni. Tentu kita harus saling bertoleransi. Kemudian yang ketiga, jika Bapak Ibu adalah seorang yang memiliki wewenang, bagaimana kebijakan Bapak Ibu dalam menghadapi keragaman hari besar keagamaan di Indonesia? Dari hasil diskusi tadi, kita sepakati bahwa sebagai seorang pemimpin, sudah kita saksikan bersama ya, dalam kehidupan kita sehari-hari, para pemimpin kita tentu sangat toleransi sekali terhadap perayaan ataupun apa ya, keberagaman suku bangsa ataupun agama yang di Indonesia. Contohnya setiap hari raya agama apapun itu di kalender tanggalnya selalu merah. Nah, itu merupakan contoh yang sangat apa ya, terlihat bahwa seorang pemimpin memberikan satu toleransi yang besar terhadap keberagaman di Indonesia. Dari pemahaman tadi tentang bagaimana Indonesia yang harmoni, terdapat beberapa konsep ya. Ini yang pertama, konsep memaknai toleransi dan radikalisme. Toleransi bermakna sikap saling menghormati, kemudian saling menghargai, dan saling menerima di tengah keragaman budaya. Kebebasan berekspresi dan karakter manusia. Intoleransi adalah tindak kekerasan atas dasar diskriminasi terhadap suku, budaya, agama, ras, atau antar golongan. Dalam hal ini disebut syarat. Radikalisme adalah sikap atau tindakan yang menentang salah satu dari 4 pilar kenegaraan NKRI, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, konsep satu ini jelas ya, sangat kontras perbedaannya bagaimana kita saling menghormati dan juga bagaimana kita sikapnya saling intoleransi. Ini sangat jelas ya. Bagaimana ciri-ciri orang yang menghormati tentang keberagaman dan juga orang-orang yang intoleransi terhadap keberagaman. Ini yang jelas-jelas ditentang dan dilarang oleh undang-undang dan juga Pancasila kita. Kemudian yang kedua, konsep yang kedua yaitu praktik baik toleransi. Salah satunya yaitu yang pertama ya, ini terbagi beberapa poin. Itu toleransi di sekolah. Contohnya pertemuan atau kunjungan SMP Kristen Yahya ke SMP Muhammadiyah 8 Bandung. Kemudian pertemanan antara siswa beragama Islam dengan siswa yang beragama Kristen. Kemudian toleransi di masyarakat. Toleransi ini yang paling kita sering temui ya, karena memang masyarakat itu beragam, berasal dari suku, daerah, dan yang berbeda-beda, ini paling sering kita temui. Contohnya yaitu toleransi antar umat beragama di Kabupaten Tamberau, Papua Barat menjadi contoh yang indah, di mana panitia yang bertugas untuk perayaan Hari Raya Umat Kristen adalah dari berbagai agama. Nah, jadi saling mengisi ya, bagaimana satu perayaan diselenggarakan atau dibantu oleh warga negara yang agamanya berbeda atau di luar Kristen. Kemudian konsep yang ketiga, tantangan intoleransi yang meninggi.
di tengah praktik baik toleransi ternyata masih terdapat tantangan intoleransi yang meninggi di bumi pertiwi. Nah, ini salah satu link YouTube-nya ya, telah kita saksikan bersama-sama dan nanti dapat dikaji ulang. Kemudian konsep yang keempat, hebat menjadi moderat. Nah, prinsip moderasi, komitmen kebangsaan, cara berpikir, bersikap, dan berperilaku moderat, kesetaraan dan kemanusiaan, berpikiran terbuka dan kritis, akomodatif terhadap nilai-nilai lokal. Nah, jadi moderat ini jadi menerima segala satu hal yang baik bagi negara dan juga baik terhadap keberlangsungan dan kebenekaragaman yang ada di Indonesia. Kemudian ini konsep yang kelima ya, profil pelajar Pancasila. Ada 5 prinsip moderasi dan profil pelajar Pancasila. Prinsip yang pertama yaitu prinsip komitmen kebangsaan mendukung terbentuknya profil pelajar yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, terutama akhlak terhadap negara. Yang kedua, prinsip bersikap moderat, mendukung profil pelajar yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, terutama akhlak terhadap sesama manusia. Yang ketiga, prinsip kesetaraan dan kemanusiaan yang mendukung profil pelajar yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, terutama akhlak terhadap sesama manusia. Serta profil pelajar yang bersedia bergotong royong, yakni semangat kolaborasi, peduli, dan siap berbagi. Yang keempat, prinsip berpikiran terbuka dan kritis merupakan semangat berpengetahuan sebagai basis dalam menerapkan moderasi. Ini mendukung profil pelajar Pancasila yang berpikir kritis atau critical thinking. Kemudian yang kelima, ini prinsip akomodatif merupakan nilai-nilai lokal yang mendukung profil pelajar yang berkebinekaan global, yakni pelajar yang menghargai dan mengenal budaya yang ada. Nah, di dalam hal ini ya, tentu tadi kita telah melakukan aksinya berupa permainan menebak hari raya dan dicocokkan dengan agamanya. Nah, ini dalam aplikasinya kita dapat lihat dan perhatikan gambar hari raya keagamaan di samping. Ya, kemudian kita bisa menyebutkan keunikan hari raya tersebut. Nah, dalam hal ini perintahnya coba kalian sebutkan keunikan di hari raya tersebut. Ya, ini sudah kita bahas tadi ya. Ini untuk mengulangi saja agar kita lebih memahaminya. Yang pertama itu hari raya umat Islam ya, hari raya Kurban atau Idul Adha biasa dengan menyembelih binatang-binatang seperti sapi dan kambing. Kemudian yang kedua hari raya Natal itu ciri khasnya dengan pohon cemara dan juga pernak-pernik seperti topi Sinterklas, lonceng, dan lainnya. Yang ketiga itu hari raya Konghucu ya, dengan pernak-pernik yang berciri khaskan warna merah dan juga pertunjukan barongsainya. Yang keempat itu hari raya Waisak, hari raya Waisak, hari raya yang kerap kali diperingati oleh umat Buddha. Dan yang terakhir itu hari raya Nyepi ya, ini sering kita lihat apalagi di Pulau Bali ya, itu sangat kental sekali ciri khasnya dengan berpakaian putih, kemudian biasanya mereka beribadah dengan hikmat. Ya, itu kelima perayaan hari besar yang ada di Indonesia berikut dengan agama-agamanya. Ini semua harus kita pahami bersama untuk nantinya kita jadikan satu dasar kita untuk saling menghormati dalam segala hal ya, tidak dalam agama saja, dalam suku bangsa, kemudian pakaian adat, agama, dan juga kebiasaan-kebiasaan lainnya yang menjadi satu kekayaan bangsa kita. Kemudian aplikasi yang kedua, ini sesungguhnya kebinekaan global sangat dekat dengan diri kita, terbukti dengan adanya keragaman agama di sekitar kita, keberagaman yang kita miliki menjadikan Indonesia itu kaya. Kekayaan yang harus selalu jaga dengan senantiasa memupuk rasa toleransi demi keutuhan Indonesia. Nah, itu ya jelas kita saksikan bersama, kita simak bersama bahwa dengan banyaknya keanekaragaman, tentu jika kita menjunjung tinggi nilai toleransi, maka negara kita akan menjadi negara yang kaya, negara yang hebat dan kuat. Ya, itu. Kemudian kita sampai di penghujung ya. Pada akhirnya kita memahami dan juga mudah-mudahan selanjutnya dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari tentang bagaimana menciptakan Indonesia yang harmoni, Indonesia yang penuh dengan toleransi, rasa saling menghormati yang tinggi, kemudian menyadari bahwa Indonesia itu kaya akan keberagaman. Ya,
Itu Ya, saja Pak. yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian kepada Ibu semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.